warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryo Irawan dengan NIM 21505241037. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penyediaan air bersih. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan vital dalam kehidupan. Bahkan dapat dikatakan tidak akan ada kehidupan jika tidak ada air. Sebagian besar sel tubuh kita sebagai manusia itu tersusun atas air. Pun dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat terpisah dari namanya penggunaan air, baik dalam kebutuhan mendasar seperti makan dan minum, hingga kebutuhan seperti mandi dan mencuci. Semua akan membutuhkan air. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang sistem penyediaan air bersih, di sini kita akan sedikit membahas mengenai perbedaan antara air bersih dan air minum. Menurut Permenkes RI nomor 416 tahun 1990, air bersih merupakan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah melalui proses pemasakan. Sedangkan air minum menurut Permenkes RI nomor 492 tahun 2010 merupakan air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan dan dapat diminum apabila memenuhi syarat kesehatan. Nah, berikut merupakan syarat-syarat yang dapat membedakan antara suatu air dapat digolongkan ke dalam air bersih maupun air minum. 1. Daftar persyaratan kualitas air bersih. A. Tidak keruh atau tidak berwarna. B. Tidak terasa lengket setelah digunakan. C. Tidak berbau. Dan D. Tidak berasa. 2. Persyaratan kualitas air minum. Syarat fisik. 1. Jernih tidak keruh. 2. Tidak berwarna. 3. Rasanya tawar. 4. Tidak berbau. 5. Temperatur air sama dengan temperatur udara atau sekitar 20-26 derajat Celcius dan tidak mengandung zat padatan. Syarat kimia. 1. pH netral atau sama dengan 7. 2. Tidak mengandung bahan kimia beracun. 3. Tidak mengandung garam dan ion-ion logam. 4. Kesadaran rendah. Dan 5. Tidak mengandung bahan organik dan anorganik. Syarat mikrobiologis. 1. Tidak mengandung bakteri patogen seperti E. coli, Salmonella typhi, Vibrio chlorata. 2. Tidak mengandung bakteri non-patogen seperti Actinomycetes, Phytoplankton, Chloroform, dan lain-lain. Nah, kebutuhan air minum daerah perkotaan dapat digolongkan dalam 3 macam, yakni yang pertama yaitu air bersih dan air minum yang melalui proses pemasakan sebelum diminum. Misalnya diperoleh dari air sumur maupun air PDAM. Yang kedua adalah air minum dalam kemasan atau AMDK, dan yang ketiga adalah air minum isi ulang atau AMI. Nah, saat ini kita sedang berada di salah satu sumber penyedia air bersih yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Sumber penyedia air bersih ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih khususnya bagi pelanggan atau pengguna pelayanan PDAM di beberapa daerah desa sekitar. Nah, untuk sistem distribusi serta pengolahan air PDAM sendiri terbagi ke dalam beberapa tahapan. Yang pertama yaitu intake building. Nah, sesuai dengan namanya, intake building merupakan bangunan pertama yang menjadi penampung air setelah ia berasal dari sumbernya. Dalam intake building ini terdapat screen bar yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang terdapat dalam air. Nah, selanjutnya air akan masuk ke dalam bak penampung sebelum ia memasuki water treatment plant. Yang kedua yaitu water treatment plant atau WTP. Nah, dalam WTP ini air akan melalui proses pengolahan lebih lanjut yang terbagi dalam beberapa tahapan sebelum layak digunakan. Nah, beberapa tahapan tersebut antara lain yang pertama adalah bak koagulasi. Dalam bak koagulasi ini air akan melalui proses distabilisasi dari partikel kotoran atau koloid. Nah, proses distabilisasi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah cara kimia, yaitu dengan menggunakan zat tawas yang dicampur dengan air tersebut. Yang kedua adalah dengan cara fisika, yaitu dengan rapid mixing atau pengadukan cepat dan hidrolik jam atau terjunan. Dan yang ketiga yaitu secara mekanis, yaitu dengan batang pengaduk agar tawas dapat tercampur merata dengan air. Selanjutnya yaitu flockulasi. Flockulasi merupakan proses memperbesar flok atau kotoran, partikel kotoran, yaitu dengan cara mengaduk perlahan tawas yang telah tercampur dengan air, sehingga diharapkan flok tersebut cairan tawas tersebut dapat mengikat partikel kotoran sehingga membentuk flok yang lebih besar. Tujuannya agar lebih mudah mengendap. Selanjutnya yaitu sedimentasi. Setelah flok terbentuk, biasanya berbentuk lumpur, air akan masuk ke dalam
bak sedimentasi. Nah, karena berat jenis vlog yang lebih besar, tentunya vlog tersebut akan mengendap dalam bak sedimentasi sehingga air dan vlog tersebut akan terpisah. Nah, proses selanjutnya yaitu filtrasi. Setelah air dan lumpur tadi terpisah dalam proses sedimentasi, maka selanjutnya air akan melalui pengolahan lebih lanjut, yaitu melalui bak filtrasi. Tujuannya agar air benar-benar bersih. Nah, dalam bak filtrasi ini terdapat media berupa membran, namun juga dapat disubstitusi menggunakan media lain seperti pasir dan kerikil silika. Proses filtrasi ini menggunakan bantuan gaya gravitasi. Nah, yang terakhir yaitu disinfeksi. Setelah pengolahan selesai, biasanya juga akan dilakukan proses tambahan berupa disinfeksi, yaitu berupa penambahan klor, ozonisasi, UV, dan pemabasan. Proses ini bertujuan untuk menghindari adanya potensi kuman dan bakteri yang terkandung dalam air. Nah, setelah semua pengolahan selesai dan air siap untuk didistribusikan ke rumah-rumah, air selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu ke dalam bak reservoir. Nah, reservoir ini merupakan bak penampung yang digunakan untuk menampung air sebelum didistribusikan ke rumah-rumah warga. Nah, untuk menghemat biaya, biasanya bak reservoir ini terdapat di ketinggian yang lebih tinggi dari rumah-rumah warga yang akan didistribusikan air untuk agar dapat menggunakan tenaga atau gaya gravitasi sehingga tidak memerlukan tenaga pompa lebih dan dapat lebih menghemat biaya. Nah, untuk di kawasan sumber air di sini, di PDAM sini tuh, bak reservoirnya juga terdapat di daerah yang lebih tinggi, yaitu tepatnya di sebelah sana. Itu ada semacam seperti tempat yang lebih tinggi seperti bukit seperti itu. Nah, di atas sana itu ada sebuah bangunan yang di dalamnya itu berisi bak reservoir yang menampung air bersih yang telah diolah yang akan didistribusikan ke rumah-rumah. Di sisi lain, persoalan tentang penyediaan air bersih memang tidak bisa kita anggap sepele. Selain karena memang air bersih merupakan suatu kebutuhan yang sangat berperan penting dalam aktivitas kita sehari-hari di berbagai bidang, sifatnya yang mudah tercemar juga harus mendapatkan perhatian lebih dari kita. Sudah sepatutnya kita menjaga kebersihan sumber mata air dengan mengurangi atau mengolah dengan tepat limbah-limbah yang kita keluarkan, seperti limbah industri maupun limbah-limbah rumah tangga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pengolahan dan pembuangan air limbah. Menyambung masalah sebelumnya terkait pencemaran air bersih, salah satu fokus utama kita saat ini yaitu pencemaran air bersih oleh tinja manusia. Data UNICEF tahun 2022 menyebut bahwa sekitar 70% dari 20.000 sumber air minum di Indonesia telah tercemar oleh tinja. Hal tersebut tidak lepas dari kurangnya kesadaran masyarakat akan sistem sanitasi yang baik dan sesuai standar. Padahal apabila sumber air tersebut yang telah tercemar tersebut tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tentu hal tersebut akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan. Bahkan UNICEF juga menyebut bahwa hal tersebut menjadi salah satu penyebab utama kematian balita yang disebabkan oleh penyakit diare oleh air yang tercemar. Selain dari sisi kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan, juga tentunya juga harus ada pembenahan dari sistem sanitasi yang tentunya juga memerlukan dukungan dari pemerintah setempat, misalnya dengan hierarki pengolahan limbah yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Secara umum, hierarki pengolahan air limbah dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah on-site system atau sistem setempat dan off-site system atau sistem terpusat. On-site system adalah merupakan pengolahan limbah di mana instalasinya itu terdapat di daerah persil atau tanah yang dimiliki, sedangkan
Sistem offset atau terpusat merupakan suatu sistem pengolahan air limbah di mana instalasi menggunakan jaringan pemipaan yang dapat menampung serta mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Jika dikaitkan dengan persoalan sebelumnya terkait pencemaran air bersih oleh tinja, maka sistem offset atau terpusat ini merupakan salah satu cara atau solusi yang dapat mengatasi hal tersebut. Tak lain karena sistem offset ini dapat sangat sesuai untuk kawasan penduduk yang padat, di mana pada kawasan yang padat penduduk tersebut biasanya instalasi septic tanknya itu kurang memenuhi standar, terutama pada standar jarak antara tangki septic dengan sumber air bersih. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait pengolahan lanjutan dari limbah manusia atau tinja berupa teknologi tepat guna untuk konservasi lingkungan. Nah, saat ini kita sedang berada di instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT Kabupaten Ngawi, tepatnya di Desa Rangan Pradon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT merupakan pengolahan lanjutan karena lumpur tinja yang telah diolah di tangki septik belum layak untuk langsung dibuang lingkungan. Oleh karena itu, pengolahan lumpur tinja di IPLT ditujukan untuk memastikan bahwa lumpur tinja yang nantinya akan dibuang di lingkungan itu lebih higienis sehingga tidak mencemari lingkungan serta mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengolahan lumpur tinja di IPLT merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup. Sistem instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT merupakan salah satu pendekatan atau pilihan teknologi dalam sistem pengolahan air limbah rumah tangga atau domestik. Proses pengolahan lumpur tinja IPLT. Yang pertama yaitu Solid Separation Chamber atau SSC. SSC atau pemisahan padatan dan cairan akan terjadi proses pemekatan dan pemisahan antara padatan dan cairan. Lumpur tinja yang telah dibuang akan diberikan perlakuan khusus, yaitu diratakan agar mempercepat proses pengeringan. Selanjutnya yaitu pengolahan cairan. Setelah dari kolam SSC, cairan akan dialirkan ke kolam stabilisasi. Di sini terjadi pengolahan dengan bantuan mikroorganisme. Kolam stabilisasi terbagi ke dalam beberapa kolam, yaitu kolam anaerobik, fakultatif, dan maturasi. Kolam anaerobik adalah kolam penampung untuk menguraikan kandungan bahan pencemar organik yang masih mengandung senyawa organik karbon 500 mg per liter dari efluen lumpur tinja tangki Imhoff. Bentuk kolam segi 4, panjang dengan kedalaman 2,5 sampai 4 meter. Kolam fakultatif adalah kolam penampung untuk menguraikan kandungan bahan pencemar organik yang masih mengandung senyawa organik 250 sampai 400 mg per liter dari efluen lumpur tinja kolam anaerobik. Bentuk kolam 4 persegi panjang dengan kedalaman 1 sampai 2 meter. Selanjutnya yaitu kolam maturasi, adalah kolam penampung untuk menguraikan lebih sempurna sisa kandungan bahan pencemar organik yang masih mengandung senyawa organik dan membunuh bakteri coli dengan bantuan ganggang. Bentuk kolam 4 persegi panjang dengan kedalaman 1 sampai 2 meter dengan kemiringan tanggul 1:3. Selanjutnya, cairan akan melewati kolam wetland sebelum akhirnya fluen dibuang ke lingkungan. Selanjutnya yaitu pengolahan padatan. Padatan dari kolam SSC yang telah dipindahkan secara manual ke dry area, selanjutnya padatan yang telah mengering akan digunakan kembali untuk pupuk non-pangan. Sekian sedikit review materi dari saya terkait sistem penyediaan air bersih, sistem pengolahan dan pembuangan limbah cair, dan teknologi tepat guna konservasi lingkungan.
kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan.